Hai, apa kabar sahabat investor semua? Sebentar lagi, bursa kita akan kedatangan tamu baru lagi nih, yaitu dengan hadirnya PT Arcora Hydro Tbk. Mari kita lihat background dari perusahaan PT Arcora Hydro Tbk. Emiten baru di Bursa Efek Indonesia akan kembali bertambah. Kali ini, rencana go public datang dari PT Arcora Hydro. PT Arcora Hydro Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur, subsektor elektronik utilitas, bidang usaha pembangkit tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air. PT Arcora Hydro Tbk berdiri sejak tahun 2010 dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan energi terbarukan di Indonesia melalui pembangunan PLTA aliran sungai langsung atau run-off river, terutama di daerah terpencil dengan permintaan stabil namun memiliki pasokan listrik yang tidak mencukupi. Dengan fokus terhadap pembangunan dan keunggulan operasional perseroan, Arcora Hydro terus mengupayakan keberlangsungan dalam semua aspek bisnis. Sebagai informasi, Arcora Hydro telah menyelesaikan pembangunan proyek mini Hydro Cikopo 2 dengan total biaya 1,65 juta US dollar per megawatt. Cikopo 2 merupakan pembangkit listrik berkapasitas 7,4 megawatt yang dimiliki dan dioperasikan oleh Arcora Hydro. Selain itu, pengerjaan proyek Tomasa menelan biaya investasi 1,75 juta US dollar per megawatt. Biaya investasi ini di bawah rata-rata industri sebesar 2,2 sampai dengan 2,5 juta US dollar per megawatt. Proyek Tomasa merupakan pembangkit listrik berkapasitas 10, 2 kali 5 MW. Proyek ini milik Arcora Hydro melalui anak usahanya yaitu PT Arcora Sulawesi Selatan. Tomasa proyek memasuki tahap Commercial Operation Date atau COD pada bulan Maret 2020. Adapun proyek Yaentu di Poso, Sulawesi Tengah sedang dalam konstruksi. Proyek Yaentu dengan kapasitas 10, 2 kali 5 MW ini dikembangkan oleh PT Arcora Hydro Sulawesi atau AHS, anak perusahaan tidak langsung milik Arcora Hydro. Proyek ini sedang dalam pengerjaan. Hingga Maret 2022, proses pengerjaan proyek telah mencapai 50%. Proyek ini ditargetkan memasuki tahapan COD pada triwulan 1 2023. Perusahaan yang memiliki 13 anak usaha dan 7 anak usaha tidak langsung ini juga sedang melakukan konstruksi PLTA WKS 2 di Lampung, Sumatera dengan kapasitas 5,4 MW. Proyek PLTA ini ditargetkan beroperasi pada triwulan 4 2024 dalam rangka waktu 4 tahun ke depan. Perusahaan di bidang EBT ini berencana memiliki sekitar 125 MW dari hydropower yang beroperasi. Bermodalkan pengalaman di bidang EBT, Arcora Hydro berencana mencari peluang akuisisi. Perseroan sudah membidik perusahaan yang akan diakuisisi. Ada beberapa kriteria perusahaan yang akan diakuisisi. Pertama, perusahaan memiliki kemampuan teknikal yang baik. Kedua, perusahaan memiliki basis environmental, social and governance atau ESG yang tidak berefek buruk pada masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, perseroan juga aktif mencari proyek hydro berpotensi besar di atas 25 MW. PT Arcora Hydro Tbk rencana melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO dengan kode saham ARCO sebanyak-banyaknya 579,9 juta lembar saham dengan harga penawaran awal sekitar 286 sampai dengan 310 rupiah per saham. Berdasarkan prospektus IPO ARCO, total saham IPO tersebut setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dengan nilai nominal Rp25 per saham. Maka jumlah penghimpunan dana melalui aksi korporasi ini sekitar 165,85 miliar rupiah sampai dengan 179,77 miliar rupiah. Adapun penjamin pelaksana emisi efek dari penawaran umum ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas dengan kode broker YZ yang merupakan pihak terafiliasi melalui hubungan keluarga karena perkawinan pada salah seorang direksi perseroan, dan PT Mirai Aset Sekuritas dengan kode broker YP. Berikut adalah tanggal penting dari rencana pencatatan saham ARCO di bursa. Masa penawaran awal berlangsung
mulai tanggal 20 Juni hingga tanggal 28 Juni 2022. Sementara itu, masa penawaran umum tanggal 4 hingga 6 Juli 2022. Penjatahan pada 6 Juli 2022, pendistribusian saham secara elektronik diharapkan bisa dilakukan pada tanggal 7 Juli 2022, sehingga pencatatan saham ARKO di Bursa Efek Indonesia bisa dilaksanakan pada 8 Juli 2022. Adapun para pemegang saham perseroan setelah IPO dan pelaksanaan ESA antara lain 1. PT Arkora Bakti Indonesia yang memegang sebesar 48% saham ARKO. 2. ACEI Singapore Holding Private Ltd yang memegang saham ARKO sebesar 32%. 3. Masyarakat yang memegang sebesar 18% saham ARKO. Dan 4. Alokasi program ESA sebesar 2%. Sebelum pelaksanaan IPO dan ESA, pemegang saham perseroan hanya terdiri dari 1. PT Arkora Bakti Indonesia yang memegang sebesar 60% saham ARKO dan 2. ACEI Singapore Holding Private Ltd yang memegang sebesar 40% saham perseroan. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebanyak-banyaknya 57,99 juta saham. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari penawaran perdana saham perseroan kepada pegawai perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari perseroan dengan ketentuan bahwa direktur dan komisaris perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA. Perseroan menetapkan alokasi program ESA yaitu seluruhnya berupa saham penghargaan. Biaya-biaya yang timbul sehubung dengan program ESA berupa pemberian saham penghargaan untuk pembelian saham akan ditanggung seluruhnya oleh perseroan yang sumber dananya berasal dari kas perseroan. Adapun seluruh dana yang diperoleh ARKO melalui IPO akan dialokasikan untuk dua tujuan, yaitu menambah penyertaan modal kepada anak usaha sekitar 63% dan 37% lagi untuk membayar utang kepada pemegang saham. Secara rinci, tambahan setoran modal untuk anak usaha adalah sekitar 54% akan digunakan untuk menambah penyertaan modal kepada PT Arkora Hydro Sulawesi atau AHS. AHS adalah entitas anak tidak langsung yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik minyak hidro atau PLTM, di mana dananya akan dipakai untuk kebutuhan konstruksi PLTM Yaentu. Proses konstruksi PLTM tersebut tengah berlangsung dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2023. Sementara itu, sebanyak 29% akan dialokasikan sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Energi Baru atau AEB, entitas anak tidak langsung yang juga bergerak di bidang PLTM. Arkora Energi Baru akan menggunakan dana itu untuk kebutuhan konstruksi PLTM Kukusan 2. Proses pembangunannya dimulai tahun 2022 dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2024. Terakhir, sebanyak 17% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Tenaga Matahari atau ATM, entitas anak langsung ARKO yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik surya atau PLTS. Dana itu akan dipakai untuk kebutuhan modal kerja proyek-proyek solar panel ATM saat ini. Penggunaan dana IPO yang kedua untuk melunasi sebagian pinjaman kepada ACEI Singapore Holding Private Ltd yang merupakan pemegang 40% saham ARKO atau 32% setelah IPO. Jumlah pokok utang yang terbit 5 Juni 2017 itu sebesar 4 juta US dollar, setara dengan 58.176 miliar rupiah dengan menggunakan kurs 14.544 rupiah per US dollar. Jatuh tempo surat utang yang sedianya pada 24 Mei 2022 telah diperpanjang menjadi 15 Juli 2022. Beban bunga yang ditanggung ARKO sangat besar, yakni 14% per tahun. Saldo utang per 31 Mei 2022 pun mencapai sekitar 116,68 miliar rupiah. Dana IPO akan dipakai untuk melunasi pokok utang yang mencapai 58,176 miliar, secara bunga akrual sekitar 58,502 miliar rupiah akan dilunasi dari pendanaan kas internal atau pendanaan pihak ketiga. Beralih ke informasi mengenai laporan keuangan. Pertama, kita lihat di bagian laporan posisi keuangan, di mana dari segi aset per 2018 sebesar 443 miliar. Kemudian di 2019 hingga 2021 terus mengalami kenaikan, yang mana per 2021 total aset berjumlah sebesar 689 miliar.
di bagian liabilitas, di mana di sini bisa kita lihat bahwa total liabilitas dari tahun ke tahun mulai tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Di 2018, total liabilitas sebesar 293 miliar menjadi 518 miliar di 2021, yang berarti dapat dikatakan bahwa liabilitas ini mengalami kenaikan lebih cepat daripada total aset. Begitu pula untuk ekuitas yang juga terus mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan. Dari 2018 yang hanya sebesar 150 miliar menjadi 170 miliar rupiah di 2020. Beralih ke bagian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, kita lihat di bagian pendapatan. Per 2018, pendapatannya sebesar 171 miliar. Kemudian di 2019 mengalami penurunan menjadi 145 miliar. Di 2020 turun lagi menjadi hanya 52 miliar. Dan baru di tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 198 miliar. Yang berarti selama 2019 hingga 2020 pendapatan perseroan terus mengalami penurunan dan baru di 2021 mengalami kenaikan. Akan tetapi, untuk laporan keuangan 2021 ini belum diaudit. Diketahui bahwa per 2021 perusahaan mengalami pendapatan yang naik signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat lebih jauh, dari mana sih sumber pendapatan perusahaan? Berikut datanya. Di mana sumber pendapatan terbesar berasal dari jasa konstruksi, bukan dari penjualan listrik. Padahal perusahaan ini bergerak di bidang PLTA. Lalu, bagaimana dengan laba rugi bersih periode berjalan? Mari kita lihat. Di 2018, perusahaan mencatatkan laba sebesar 21 miliar rupiah. Di 2019, perusahaan mencatatkan kerugian sebesar minus 8 miliar rupiah. Kemudian di 2020, kerugian semakin besar, yakni menjadi minus 22 miliar rupiah. Dan di 2021, perusahaan berhasil membalikkan kerugian menjadi keuntungan dengan laba sebesar 49 miliar rupiah. Beralih kepada hal lain, yaitu mengenai kebijakan dividen, di mana perseroan menyatakan setelah dilaksanakannya penawaran umum perdana saham, perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen dalam bentuk mata uang rupiah sebanyak-banyaknya 30% untuk masa yang akan datang mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih tahun 2022 dan apabila perseroan telah memiliki saldo laba positif. Itulah sekilas informasi mengenai rencana IPO PT Arcora Hydro Tbk.